Al-Quran surat Az-Zariyat ayat 21. Di dalam tubuh manusia ada kebesaran Allah bagi hambanya yang yakin. Bagi yang yakin. Yang gak yakin gak usah membantah. Gak usah ngeyel. Gak usah mendebat. Gak usah. Kalau gak yakin tinggalkan. Silakan cari room-room yang sesuai dengan diri Anda. Kalau yang yakin, hayu kita belajar bersama. Sok, buka Al-Quran surat Az-Zariyat ayat 21. Di dalam tubuh manusia ada kebesaran Allah. Bahkan Rasulullah mengajarkan, cukup tempelkan tanganmu di bagian tubuh yang sakit, seketika berkurang penyakitnya, bahkan bisa jadi jalan sembuhnya. Percaya nggak teman-teman? Percaya nggak? Allah berfirman, di dalam tubuh manusia ada kebesaran Allah bagi hambanya yang yakin. Kemudian Rasulullah bersabda bahkan mengajarkan, tempelkan tanganmu di bagian tubuh yang sakit, seketika berkurang sakitnya, bahkan bisa jadi jalan sembuhnya. Percaya nggak? Sok, percaya nggak? Makanya Pak, dalam kitab pengobatan apapun, selalu dikatakan sembuh itu mudah, sembuh itu murah, sembuh itu gratis. Yang mahal itu apa? Yang mahal itu istiqomah. Yang mahal itu hidayah. Tuh teman-teman. Jadi tangan kita cukup ditempelkan di bagian tubuh yang sakit, seketika berkurang sakitnya, bahkan bisa jadi jalan sembuhnya. Sob, kita buktikan. Mau dibuktikan nggak? Sob, mau penyakit apa? Yuk kita buktikan bersama-sama. Mau penyakit apa, Sob? Karena gini teman-teman. Pembuktian itu bukan kesombongan. Bukan. Pembuktian itu adalah tamparan supaya kita sadar betapa besar keagungan Allah. Betapa besar penciptaannya, betapa mulia. Masya Allah. Jadi pembuktian itu bukan untuk kesombongan. Pembuktian itu untuk tamparan supaya kita sadar. Ternyata ayat-ayat Allah itu terbukti. Ternyata hadis-hadis Rasulullah itu terbukti. Yuk, kita buktikan. Tuh, tadi yang bertanya, vertigo. Emang ada di sini yang punya vertigo? Emang ada di sini yang punya vertigo? Ada nggak di sini yang punya sakit kepala yang nggak sembuh-sembuh, kepalanya sering kelayangan, sering pusing, migrain, vertigo, ada nggak? Ada? Yuk kita buktikan dulu yang sering sakit kepala. Yuk, Rasulullah bersabda, tempelkan tanganmu di bagian tubuh yang sakit, seketika berkurang sakitnya, bahkan bisa jadi jalan sembuhnya. Doanya juga diajarkan sama Rasulullah. Apa doanya? Bismillah, Bismillah, Bismillah. A'udzubillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa hadiru. Ya, sekarang gini, praktekin yuk. Ya, bagi yang percaya saja. Kalau yang nggak percaya nggak usah dipraktekin. Bagi yang percaya ayat Allah, bagi yang percaya dengan sabda Rasulullah, praktekin. Kalau yang nggak percaya cukup ditonton saja. Yuk, lihat yang sering sakit kepala. Lihat, kepala itu wilayahnya ini identik dengan apa? Wilayah yang ditumbuhi dengan rambut. Sok, rambut dan kulit ada batasnya nggak? Ada. Disebutnya garis rambut ini. Ada batasnya kan? Kelihatan kan batasnya membentuk garis? So, sentuh di sini. Dengan jari telunjuk kita sentuh aja kayak gini. Nah, kemudian kalau yang tahu doa yang diajarkan Rasulullah, silakan baca doanya. Bismillah, Bismillah, Bismillah. A'udzubillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa hadiru. Kalau yang tahu doanya. Kalau yang sudah hafal doanya. Bagi yang belum, ikuti saya saja kayak gini. Yuk, tempelkan seperti ini. Ikuti garisnya, agak sedikit ditekan, pelan-pelan aja. Sampai depan telinga, tutup lubang telinganya. Tutup seperti ini. Lalu ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Tarik ke belakang. Yang tariknya yang kencang. Sok, buktikan seketika kepala bagian ini, pundak bagian ini, punggung bagian ini, badan bagian ini seketika langsung hangat, keluar keringat hangat, langsung enteng dan langsung segar. Kalau nggak percaya buktikan. Sok, kalau nggak percaya buktikan. Sok, buktikan. Yuk, jari telunjuk tempelkan di garis antara rambut dan kulit. Ikuti garisnya, agak sedikit ditekan pelan-pelan aja. Ikuti. Sampai depan telinga, tutup lubang telinganya. Ucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tarik ke belakang. Sok, seketika enteng kepalanya, enteng badannya, langsung segar bahkan keluar keringat hangat. Tidak sedikit yang sendawa. Sok, buktikan. Ya, ini bukti ayat Allah. Az-Zariyat ayat 21. Ya, ini bukti ayat Allah Az-Zariyat ayat 21. Di dalam tubuh manusia ada kebesaran Allah bagi yang yakin. Rasulullah bersabda, tempelkan tanganmu di bagian tubuh yang sakit, seketika akan berkurang sakitnya. Sok, teman-teman. Ini bukti ya, ini bukti. Sok, penyakit apa lagi? Kita buktikan bersama-sama, bukan untuk sombong-sombongan.
Karena terkadang manusia butuh ditampar supaya sadar. Terkadang butuh dipraktekin supaya yakin. Ya, seperti itu ya teman-teman ya. Ya. Tinggal dibuka saja Al-Quran surat Az-Zariyat ayat 21. Kan rata-rata kalau orang Islam kan punya Al-Quran ya. Kalau orang Islam. Ya, kalau orang Islam kan punya Al-Quran. Minimal handphonenya ada aplikasi Al-Quran. Kalau memang orang Islam. Buka saja di Al-Quran surat Az-Zariyat ayat 21. Baca sendiri tuh ayatnya. Ya, ini bukti. Oke, sekarang. Sok, pusingnya berkurang nggak? Sok, kita buktikan bersama-sama ayat-ayat Al-Quran itu benar atau tidak. Ayat Al-Quran itu benar-benar mukjizat atau bukan. Yuk kita buktikan lagi. Ketika ternyata tubuh manusia ada kebesaran Allah, kita buktikan lagi. Yuk, sok, penyakit apa lagi sekarang? Yuk, ini ada yang bertanya tentang asam lambung. Ya, ini bertanya tentang asam lambung. Banyak gak di sini yang terkena asam lambung? Sok, asam lambung berawal dari panas perih ulu hati sampai ke dada sampai ke kerongkongan. Lihat, lama-kelamaan lambungnya iritasi, lambung jadi membengkak, membengkaknya lambung mengganggu ruang gerak jantung, jadi penyakit GERD. Ada nggak yang terkena penyakit GERD? Ya, jantung terganggu lambung, jantung disebut kolbu, kolbu disebut hati, jantungnya terganggu, hatinya ikut terganggu, jantungnya berdebar-debar, hatinya gelisah. Ada nggak? Dari hati yang gelisah muncul ketakutan, kekhawatiran, kecemasan. Ada nggak? Khawatir, takut, cemas, ujung-ujungnya jadi was-was. Was-was datangnya dari setan. Setan diciptakan dari api. Namanya api takut dengan air, angin, dan dingin. Sok, yang terkena asam lambung pada takut nggak sama kipas angin? Pada takut nggak sama angin? Pada takut nggak sama dingin? Kalau mandi harus pakai air hangat. Sok. Dari kecemasan itu akhirnya muncul panic attack. Setiap hari diisi ketakutan-ketakutan. Datang pagi takut, datang siang takut, datang malam takut. Sok, ngalamin itu nggak? Dari ketakutan-ketakutan itu akhirnya apa? Muncul penyakit yang sudah diwanti-wanti Rasulullah. Nama penyakitnya apa? Penyakit wahan. Apa itu penyakit wahan? Berawal dari ubud dunia, berujung pada takut mati. Berawal dari apa? Ditinggalkan orang yang dicinta, kecintaan berlebih, khawatiran berlebih, kecemasan berlebih. Akhir-akhirnya apa? Ujung-ujungnya takut mati. Secara medis namanya anxiety. Ya, muncul 1001 sensasi. Datang ke rumah sakit nggak ada diagnosanya. Suruh datang ke psikiater. Bagi yang punya iman, percaya. Bagi yang nggak punya iman, datangnya ke orang pinter. Kenapa? Menganggap sakitnya santet sihir guna-guna. Karena terkadang di perut ada yang gerak-gerak sendiri. Sok. Sehingga apa? Berujung. Jadi gampang masuk angin. Asal naik kendaraan, mabok perjalanan. Keluar rumah masuk angin. Gampang capek, gampang lelah, gampang ngedrop, gampang sakit-sakitan. Ada nggak yang seperti itu? Ada nggak yang gampang masuk angin, gampang capek, gampang lelah, sakitnya pindah-pindah, kemudian asal naik kendaraan, mabok perjalanan, ada nggak? Ada? Takut mandi air dingin, takut sama kipas angin, ada nggak? Yuk, kita praktekin terapinya. Kita buktikan Az-Zariyat ayat 21. Kita buktikan sabda daripada Rasulullah. Kita buktikan. Mau pembuktian nggak? Mau pembuktian nggak? So, mau pembuktian nggak teman-teman? Pembuktian di sini bukan untuk kesombongan. Karena apa? Manusia kadang butuh ditampar supaya sadar. Dibuktikan supaya apa? Supaya yakin ayat Al-Quran itu hak. Supaya manusia itu pada yakin firman Allah itu nyata, bukti nyata. Bukan sebagai apa namanya hanya sebatas tulisan, nyata buktinya. Bagi yang beriman, bagi yang yakin. Yuk, kita praktekin yuk. Kita praktekin semuanya. Yang yakin dengan ayat Al-Quran, praktekkan bersama-sama. Pegang pundaknya seperti ini. Yuk, pegang pundaknya seperti ini. Bagi yang percaya saja sama Al-Quran, bagi yang yakin sama Al-Quran, pegang pundaknya. Pundak kanan boleh, pundak kiri boleh. Ya, pundak kanan boleh, pundak kiri boleh, bebas. Yuk, stop dulu bertanya. Bagi yang yakin, praktekkan. Bagi yang nggak yakin, tinggalkan room ini. Yuk, pegang pundaknya seperti ini. Pegang pundaknya seperti ini. Ya, pegang, relax. Yuk, kemudian tegak. Ya, badan tegak lurus. Sok, relax aja, pinggang langsung hangat. Ya, badan tegak lurus, jangan bungkuk, relax aja. Badan pinggang langsung hangat. Kemudian pejamkan matanya. Tarik nafas perlahan dari hidung sampai penuh. Tarik sampai penuh dari hidung. Hembuskan lewat mulut. Dalam hati ucapkan Allah. Tarik nafas perlahan dari hidung. Hembuskan lewat mulut.
dalam hati ucapkan Allah. Jika tiba-tiba sedih, tiba-tiba pengen nangis, silakan nangis, gak masalah. Ikuti doanya, doa yang diajarkan oleh Rasulullah. Bismillah, Bismillah, Bismillah. A'udzubillahi wa qudratihi min syari ma'ajidu wa uhadiru. Ya Allah, hamba memohon kepadamu, ampuni segala dosa penyebab penyakit hamba. Hamba mohon pertolonganmu, mudahkanlah hamba untuk mengeluarkannya. Bersamamu ya Allah, hamba menarik, hamba mengeluarkan, hamba menyempurnakan. Bismillahi tawakkaltu, Allahu Akbar. Tarik nafas, tarik yang panjang dari hidung. Tahan nafasnya, baca Al-Fatihah 1 kali dalam hati, mulut tetap diam. Selesai Al-Fatihah, hembuskan nafasnya lewat mulut perlahan, lalu buka matanya. Sekarang pencet pundaknya, tarik. Pencet pundaknya, tarik. Pencet pundaknya, tarik. Pencet pundaknya, tarik. Pencet, tarik. Yuk. Sekarang tengkuk leher. Kita buktikan bersama-sama mukjizat Al-Quran. Yuk, pencet, tarik. Dah. Sekarang lipat daun telinganya, pelan-pelan. Lipat daun telinganya. Jangan kaget kalau sakit, jangan kaget kalau gatel. Dah. Sekarang cubit-cubit punggung tangannya. Cubit-cubit, ditekan agak keras dikit. Ya, cubit-cubit punggung tangannya. Dah. Pergelangan tangan. Kelengan. Naik ke atas, jangan kaget kalau merinding ya. Sok, tangan satunya lagi. Pergelangan tangan. Kemudian kelengan. Gak apa-apa dalam hati, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Gitu. Dah, sekarang yuk. Pergelangan kaki, maaf saya angkat kaki saya, maaf kalau nggak sopan, nanti teman-teman prakteknya nggak usah diangkat kakinya, nggak usah diangkat kakinya. Yuk, tapi titiknya di sini, pergelangan kaki sini dicubit, ditarik, beres, ya perih-perih enak gitu. Nanti bagian dalam, bagian luar, lalu punggung kaki. Dah, sekarang kaki satunya lagi. Kaki satunya lagi teman-teman, sok pergelangan kaki, bagian dalam, bagian depan, bagian luar, cubit-cubit, ya punggung kaki. Dah, bagi yang praktek, sekarang dalam hitungan 1, 2, 3, jawab jujur. Siapa di sini yang langsung sendawa? Siapa yang badannya langsung hangat, keluar keringat hangat? Badan langsung segar, badan langsung enteng, ngantuk langsung hilang, angin langsung minggat, mata langsung terang. Sok, buktikan. Sok, langsung gerah badannya. Sok, langsung hangat badannya. Keluar keringat hangat, sendawa. Ada yang sampai muntah enggak? Ada yang sampai muntah enggak? Yuk, yang sampai muntah batukin. Karena itu diajarkan oleh Rasulullah. Sok, dalam kitab apa? Tibun Nabawi. Lihat, ini rujukannya, kitab Tibun Nabawi. Sok, sekarang pegang telapak tangannya, dingin nggak? Ada yang dingin nggak? Pegang telapak tangannya, ada yang dingin nggak? Pegang daun telinganya, ada yang dingin nggak? Sok, pegang tengkuk lehernya, ada yang dingin nggak? Pegang punggung kakinya, ada yang dingin nggak? Ada yang justru merasa merinding, mual, mendadak mules, mendadak nguap, mendadak ngantuk, pusing, ada nggak? Jika ada, sok diajarkan oleh Rasulullah. Dalam apa? Kitab Tibun Nabawi. Ini kitab Tibun Nabawi teman-teman. Rujukan utama para ulama yang dakwah lewat jalan pengobatan. Ya, di sini dituliskan muntah sebagai obat. Sok yang merasa seperti tadi batukin sampai muntah. Batuk itu gimana? Itu batuk. Kalau cuma itu bukan batuk. Sok batukin. Nanti keluar muntah. Muntahnya bukan makanan, hanya lendir teman-teman. Sok, muntahnya lendir. Kalau nggak percaya buktikan teman-teman. Yuk.
Inilah bukti kebesaran Allah, firman-firman Allah, sabda-sabda nabinya, dan kita lihat, buktikan, praktekkan. Ya, saat yang mual batukin sampai muntah. Ini petunjuknya ada dalam kitab Tibun Nabawi. Terkadang yang aneh itu ngakunya orang Islam, tapi nggak percaya dengan ayat Al-Quran. Ngakunya orang Islam, tapi tidak mau mempraktekkan ayat Al-Quran. Ngakunya orang Islam, tapi nggak percaya dengan sabda nabinya. Ini kadang bikin aneh. Lantas yang jadi rujukannya siapa gitu? So, udah terbukti nggak? Saya langsung BAB. Iya, pokoknya nanti ada efek-efek tuh. Nih, efek normalnya itu apa? Efek normal, hangat badannya. Keluar keringat hangat, sendawa, badan jadi enakan, badan jadi segar, ngantuknya jadi hilang, muncul semangat, mata jadi terang. Itu efek normal. Ya, itu efek normal. Ada efek satu lagi, teman-teman. Efek penyakit. Justru merasakan dingin, keluar keringat dingin, mual, muntah, mendadak pengen BAB, kepalanya pusing. Itu efek penyakit. Maka apa? Rasulullah mengajarkan batukin supaya keluar penyakitnya. Dari mana penyakit itu? Wah, nanti dikasih tahu lagi. Banyak yang nggak percaya lagi. Padahal sabdanya jelas dari kekasih kita Rasulullah SAW. Dari mana datangnya itu? Ya, yang merasa dingin ada, mual, kemudian pusing, merinding. Apa itu penyebabnya? Air liur setan. Nggak percaya pasti. Nggak percaya. Air liur setan. Dari mana datangnya air liur setan dalam tubuh manusia? Rasulullah bersabda, makan dan minumlah dengan tangan kanan. Jangan makan dan minum dengan tangan kiri. Makan minum dengan tangan kiri, makan minum bersama dengan... Tahu jawabannya? Maka jangan dibiasakan hal yang sederhana, hal yang sangat sepele. Makan minum dengan tangan kiri. Itu kelihatannya sederhana. Sering lupa, sering kebiasaan. Ternyata berdampak buruk pada diri kita. Apa sih dampak buruk dari air liur setan? Yang pertama, punya kebiasaan habis wudhu kentut. Mau sholat kentut mulu. Mau sholat mendadak pengen pipis. Baru takbir nguap, baru takbir ngantuk. Namanya setan diciptakan dari api. Yang namanya api takut dengan dingin. Takut dengan air. Takut dengan angin. Ujung-ujungnya apa? Takut sama kipas angin nyala. Ada nggak? Itu salah satu efeknya. Yang kedua, takut dingin. Kemana-mana pakai jaket, pakai kaos kaki, bertemankan dengan fresh care, minyak angin, tolak angin, inhaler. Jadi teman setia. Karena dikit-dikit masuk angin. Dikit-dikit masuk angin. Yang namanya api, takut dengan dingin. Kalau mandi harus pakai air hangat. Itu efeknya. Orang-orang yang sudah banyak air liur setannya. Yang ketiga, namanya api, takut dengan air, jarang mandi. Ya, tuh teman-teman. Ya, kemudian... Dari mana lagi masuknya air liur setan dalam tubuh manusia? Makanan minuman yang terbuka di malam hari dimakan lagi di esok hari. Gak boleh teman-teman. Makanya teman-teman kalau punya makanan, kalau nggak pengen makanan itu mubazir karena nggak habis di malam hari, yuk simpan dengan baik. Simpan dengan baik. Gak apa-apa meskipun hanya tutup saji, bolong-bolong gak apa-apa. Daripada dibiarkan terbuka di ruangan, itu berbahaya teman-teman. Boleh jadi ada virus, ada bakteri, ada kecoa, ada cicak, ada macam-macam binatang, atau ada makhluk juga. Makanya hati-hati, tutuplah makanan itu dengan baik. Yang ketiga, dari mana penyebabnya? Makanan minuman yang buruk namanya. MUI sampai bikin undang-undang sendiri. Bagi para pengusaha, kalau bisnis makanan, jangan kasih nama makanan itu dengan nama yang buruk. Contoh, bakso setan, mie setan, seblak setan, apalagi nasi goreng gila, bakso gendeng, es pocong, dan lain sebagainya. Itu nggak boleh dimakan kalau yang kayak gitu guys. Nggak boleh dimakan. Ya, itulah indahnya hidup berpegang teguh dengan agama. Tali agama Allah. Indah hidupnya. Karena agama itu diciptakan supaya hidup punya aturan. Bukan bikin aturan sendiri. Yang mau ngeyel silakan cari aturan sendiri. Ya, yang mau ngeyel silakan cari aturan sendiri. Terbukti nggak Al-Quran surat Az-Zariyat ayat 21 sabda Rasulullah tentang terapi? Terbukti nggak teman-teman? Terbukti nggak? Terbukti nggak? Ayo bagi yang percaya, karena gini ayatnya jelas, coba dibaca. Al-Quran surat Az-Zariyat ayat 20 ayat 21. Dibaca aja suratnya, baca terjemahannya.
Di apa? Di dalam bumi ada kebesaran Allah. Di dalam tubuh manusia ada kebesaran Allah. Bagi yang yakin. Tuh, ayatnya jelas dikasih tahu bagi yang yakin. Kalau yang nggak yakin mah, nauzubillah ya. Semoga kita senantiasa yakin dengan Al-Quran. Semoga kita senantiasa terus percaya dengan Al-Quran. Semoga kita senantiasa terus mengimani Al-Quran. Ya. Karena banyak orang yang nggak yakin dengan Al-Quran. Ya, terbukti ya. Terbukti. So, tinggal penyakit apa lagi, sentuh aja di bagian tubuh yang sakit dengan tangan kita, dengan jari jemari kita. Seketika berkurang sakitnya, bahkan bisa jadi jalan sembuhnya. Seketika teman-teman. Yuk, jika teman-teman merasa room ini bermanfaat, jangan sampai hanya sebatas diri kita saja yang tahu. Yuk, bagikan yuk ke saudara, ke keluarga, ke pasangan, ke anak, ke grup keluarga, grup RT, grup RW, grup desa. Yuk, bagikan. Supaya makin banyak orang yang tahu, makin banyak orang yang tercerahkan, makin banyak orang yang dipahamkan. Sehingga dengan hal yang kecil seperti ini bisa menjadi perantara kebaikan untuk banyak orang. Yuk, bagikan kepada saudara-saudara. Bagikan kepada keluarga.